Oke, kita langsung masuk ke inti bahasan kali ini ya. Ada pandangan lama nih yang bilang kalau pekerjaan itu ya pekerjaan, jangan dibawa perasaan. Betul kan? Sering dengar gitu. Haha, iya betul. Itu kayaknya mantra lama ya. Profesional artinya nggak pakai hati. Nah, tapi nih, tumpukan sumber yang Anda bagikan macam-macam ya. Ada riset manajemen, bahkan sampai neuroscience. Justru bilang sebaliknya. Tepat sekali. Ternyata pekerjaan itu sangat personal ya. Banget. Dan ini bukan cuma soal perasaan senang atau tidak senang gitu aja. Oh ya? Gimana tuh maksudnya? Sumber Anda dari neuroscience misalnya, risetnya Richard Davidson, itu nunjukin bagaimana otak kita secara biologis itu merespons lingkungan kerja. Wow, sampai ke otak ya? Iya, suasana kerja yang positif, rasa nyambung sama teman kerja, itu secara harfiah bisa mengubah aktivitas otak kita. Jadi lebih fokus, lebih kreatif, lebih tangguh gitu. Jadi kebahagiaan di tempat kerja itu bukan sekedar bonus kalau lagi untung gitu ya, tapi emang dasar buat kinerja. Betul, pendorong kinerja yang mendasar, bukan nice to have lagi. Nah itu dia, secara biologis malah. Tapi kan ironis ya, banyak survei nunjukin orang justru merasa, nggak engage, nggak terikat penuh sama kerjaannya. Iya, itu gap yang besar memang. Rasanya ada kesenjangan gitu ya, antara apa yang kita tahu bikin orang kerja lebih oke, sama kenyataan di lapangan. Jadi kalau gitu, apa sih sebenarnya resep kebahagiaan di tempat kerja menurut riset-riset ini? Kalau kita saring ya dari semua sumber Anda, ada 3 nih. 3 elemen kunci yang muncul terus. Oke, apa aja tuh? Pertama, visi yang bermakna. Jadi orang tuh pengen ngerasa kerjaan mereka dan tujuan organisasinya juga itu punya arti. Penting buat orang lain. Bukan cuma soal angka atau target gitu ya? Betul, bukan cuma soal kejar angka penjualan atau target abstrak. Orang butuh kenapanya. Kenapa ini penting? Masuk akal sih. Jadi bukan cuma apa yang dikerjain, tapi mengapa itu penting. Oke, nah yang kedua. Kedua, hubungan yang baik. Ini, krusial banget. Hmm, Sumber-sumber ini berkali-kali nekenin dampak negatifnya hubungan yang buruk, apalagi sama atasan langsung. Itu bisa nyakitin banget secara psikologis. aduh iya sih, pernah ngerasain mungkin ya kita semua. Nah, sebaliknya, koneksi yang tulus, rasa saling percaya, dukungan antar rekan kerja, itu jadi fondasi kuat buat kesehatan mental dan motivasi. Ingat kan ungkapan populer itu? Yang mana tuh? Orang gabung ke perusahaan, tapi ninggalin atasan. Nah, riset ini kayak memvalidasi itu. Poin yang kuat banget. Oke, visi, hubungan, lalu yang ketiga. Yang ketiga itu budaya kerja yang positif. Maksudnya gimana tuh budaya positif? Maksudnya lingkungan kerja yang didominasi sama harapan, optimisme, terus ada welas asih atau compassion. Bukan yang isinya ketakutan, sinisme, atau ya drama politik kantor lah. Oke, jadi lingkungan yang aman gitu ya, buat orang jadi diri sendiri dan kasih ide. Tepat. Aman secara psikologis. Orang jadi berani ambil risiko yang wajar, berani ngomong. Oke, 3 pilar ini jelas ya. Visi, hubungan, budaya. Ini kerangka besarnya. Tapi ada satu temuan lagi nih dari riset Teresa Amabile dan Stephen Kramer yang Anda share, yang rasanya praktis banget dan mungkin sering kelewat. Soal the power of small wins. Ah iya, ini menarik banget kan, kekuatan kemenangan kecil. Gimana tuh cara kerjanya? Jadi riset Amabile dan Kramer ini kan panjang ya, bertahun-tahun mereka neliti. Mereka nemuin bahwa motivator harian terkuat buat karyawan itu Bukan bonus gede, bukan penghargaan heboh atau bonus gede, tapi kemajuan dalam pekerjaan yang mereka anggap bermakna. Sekecil apapun kemajuannya. kemajuan. Serius, sekecil apapun, Betul, mereka nyebutnya prinsip kemajuan. Bahkan langkah maju yang kecil aja dalam sebuah proyek penting, itu bisa langsung ningkatin apa yang mereka sebut inner work life. inner work life. Apa tuh? Itu isinya emosi harian kita, motivasi intrinsik kita, sama persepsi kita soal kerjaan, teman kerja, atasan. Semuanya itu. Wah, jadi kalau ada kemajuan kecil, mood langsung bagus, semangat naik, gitu ya? Iya. Dan sebaliknya, kalau ada hambatan atau kemunduran kecil aja, itu bisa langsung bikin down di hari itu. Apatis. Jadi, peran manajer penting banget dong ya di sini. Bukan cuma ngasih target gede, tapi juga bantu timnya ngeliat dan mungkin ngerayain langkah-langkah kecil itu. Tepat sekali. Ini yang sering dilupakan kayaknya. Mungkin fokusnya ke hasil akhir terus ya. Bisa jadi. Di survei mereka, pas manajer ditanya,
apa sih motivator utama karyawan, tebakan mereka sering salah. Salahnya gimana? Mereka lebih milih insentif atau pengakuan publik gitu. Padahal kalau ditanya ke karyawannya langsung, tindakan manajerial nomor satu yang naikin motivasi itu adalah membantu mereka membuat kemajuan. Membantu bikin kemajuan ya? Sesederhana itu kadang. Bisa sesederhana ngilangin hambatan, kasih bantuan teknis, atau bahkan cuma ngakuin usaha dan progres yang udah dibuat. Bagus loh progres kamu di bagian ini. Sesimpel itu. Ini nyambung lagi ke ide awal tadi ya, bahwa pekerjaan itu personal. Kemajuan personal, sekecil apapun, rasanya penting buat kita. Betul, sangat personal. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, udah jelas banget ya. Anggapan kuno yang misahin kerjaan sama perasaan, emosi harus ditinggal di luar kantor, itu udah nggak relevan lagi ya. Udah nggak bisa dipertahankan lagi lah. Berdasarkan semua temuan ini, ngurusin kebahagiaan dan kesejahteraan emosional itu bukan lagi fasilitas tambahan yang bagus kalau ada. Tapi udah jadi. Keharusan strategis, strategik imperatif. Kesejahteraan karyawan itu langsung nyambung ke kinerja, ke inovasi, ke ketangguhan atau resilience organisasi ngadepin tantangan. Resilience ya, kemampuan buat bangkit lagi. Iya, sumber-sumber ini juga konsisten nekenin pentingnya kita beneran memulihkan energi, recharge. Bukan cuma bertahan endure aja ngelewatin tekanan kerja. Jadi bukan cuma tahan banting, tapi juga bisa isi ulang baterai gitu ya. Persis. Praktek kayak mindfulness juga sering disebut. Latihan simple buat fokus ke saat ini, nggak ngejudge pikiran sendiri. Itu bantu banget buat jaga fokus dan kelola stres. Oke, jadi semua ini saling terkait ya, buat bikin pengalaman kerja yang lebih manusiawi, sekaligus lebih efektif. Nah, kalau gitu, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin jadi bahan renungan ya. Iya, Mungkin pertanyaannya gini, mengingat bahwa pekerjaan itu ternyata personal banget, dan kemajuan kecil itu dampaknya gede, langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil minggu ini? baik buat diri sendiri maupun buat bantu rekan kerja mungkin ya. Betul. Langkah kecil buat menciptakan atau menemukan sedikit aja lebih banyak makna dan kemajuan dalam kerjaan sehari-hari Anda. Apa kira-kira langkah itu?